Studio CNBC Indonesia, Menteri Perindustrian periode 2014 hingga 2016, Bapak Saleh Husin. Selamat pagi, Pak Saleh. Selamat pagi, Mbak Iva. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam CNBC Indonesia, Alhamdulillah Pak. kembali lagi ke sini. Terima kasih sekali lagi. Baik, kita akan membahas ya berkaitan dengan hilirisasi sawit di Indonesia. Begitu ya, kemarin juga kita sempat punya special dialog berkaitan dengan hal ini, Pak Saleh, begitu ya, dan dibahas seperti apa sebetulnya untuk sawit ini sendiri, hilirisasi menjadi kunci penting ya untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri begitu. Tapi di satu sisi ketika kita melihat memang ada beberapa tantangan yang dihadapi ke depannya. Seperti apa Anda melihat overview untuk hilirisasi sawit ini sendiri di tanah air? Iya, saya kira kan Indonesia ini merupakan produsen terbesar sawit di dunia dengan menguasai hampir 60-an% produksi dunia. Nah, tentu selama ini kan kita artinya lakukan dengan menjual CPO. CPO dan juga ada juga sudah diturunkan satu tingkat refinery, ya nilai tambahnya masih kecil. Tapi tentu kan perlu dilakukan agar bagaimana agar apa yang kita lakukan ini, ya tentu kita kan menginginkan agar kita mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Jangan dinikmati oleh negara-negara maju yang selama ini sudah menikmati nilai tambah yang didapat daripada ekspor CPO kita. Nah, kita harus menarik ke dalam negeri. Tentu menarik ke dalam negeri kan orang akan memindahkan atau negara-negara yang selama ini menikmati keuntungan tersebut tentu tidak akan mau untuk kehilangan keuntungan tersebut. Tentu kita harus punya strategi dan kiat-kiat khusus agar bagaimana kita dapat memindahkan industri-industri hilirisasi yang ada di luar negeri, di negara-negara maju tersebut masuk ke dalam negeri. Baik, tapi pendapat Anda, Pak Saleh, begitu melihat hilirisasi sawit di dalam negeri, apakah menurut Anda kita cukup lambat atau justru bisa dikatakan sebetulnya cukup cepat begitu? Karena kalau kita lihat dari sisi mungkin biodiesel, kemudian juga bioaftur, ini kan kita juga sebetulnya cukup lebih unggul ketimbang negara lain. Tapi ketika kita lihat mungkin dalam sektor industri, manufaktur, hilirisasi dalam hal produk-produk, khususnya produk konsumer ya yang banyak menggunakan bahan baku dari minyak kelapa sawit ini sendiri, seperti apa pendapat Anda? Ya, saya kira kan hilirisasi ini kan tentu satu memerlukan modal yang besar, teknologi serta pasar yang kuat. Nah, tentu untuk menarik kita melakukan tersebut, artinya kita harus menggandeng industri-industri yang besar itu masuk ke dalam negeri dengan menggandeng yang lokal di dalam negeri. Ya tentu harus kita salah satu adalah dengan memberikan insentif. Insentif misalnya insentif perpajakan atau juga kemudahan di dalam mendapatkan izin, dan yang paling utama adalah kepastian hukum. Baik. Karena investor juga tidak akan mau begitu masuk terus kepastian hukumnya itu peraturan-peraturan yang berubah-berubah itu kan akan mengganggu, akan juga membuat investor untuk enggan untuk masuk. Nah, di samping itu juga, selain itu juga ya itu salah satu adalah dengan harga energi yang bersaing, terus logistik cost yang artinya bisa bersaing juga, dan bunga bank tentunya. Nah, ini salah satu daya tarik untuk investor untuk masuk. Nah, dan yang paling utama adalah ya tentu dengan kita misalnya masuk ke sektor-sektor misalnya untuk hilirisasi di bidang pangan, untuk makanan, food, yang kan kita ini kan kebanyakan baru minyak goreng. Tentu perlu juga kan industri-industri makanan yang lain, atau juga untuk di bidang kemikal misalnya untuk sabun, sampo, deterjen dan lain-lain. Dan untuk di energi yaitu salah satu adalah biodiesel yang memang kita sudah
melakukannya. Dan sampai dengan saat ini sampai dengan B35. Baik, baik. Baik, ini menarik ya Bapak tadi, tapi seperti yang tadi Anda sampaikan, artinya memang perlu di-highlight bahwa ini adalah perlu sebuah kebijakan yang simultan ya. Tadi multisektor ya Bapak, karena tadi berkaitan juga dengan sektor manufaktur tentunya seperti apa bisa didorong, bisa didukung dengan berbagai insentif begitu sehingga bisa menjadi off-taker untuk minyak kelapa sawit kita begitu ya. Nah, tapi kemudian ketika kita lihat lebih jauh begitu, kita fokus terlebih dahulu untuk hilirisasi di sektor energi. Tadi seperti disampaikan kita punya biodiesel bahkan hingga B35. Nanti sampai mau bioaftur nanti. Iya, on the way B40 kemudian juga bioaftur begitu. Nah, kemudian tapi ini menjadi sebuah pertanyaan menarik begitu Bapak. Karena di satu sisi memang penggunaan saat ini memang masih lebih banyak ke pangan ya. Nanti ketika mandatory biodiesel ini terus ditingkatkan begitu ya, kemudian juga proporsi minyak yang digunakan ini juga lebih banyak begitu ya ketimbang minyak fosilnya. Artinya nanti di satu sisi minyak kebutuhan untuk kelapa sawit kita akan terbagi untuk pangan dan juga untuk energi. Nah, strategi seperti apa yang bisa diterapkan untuk hal ini? Iya, saya kira kan produksi kita kan tiap tahun meningkat terus. Yang saat ini kita kan produksinya kira-kira kalau dari data BPS itu kira-kira kan sekitar 47 juta ton per tahun. Sementara kalau teman-teman GAPKI bilangnya udah lebih dari 50 juta ton. Nah, tentu selama ini kan termasuk harga pun masih diatur oleh negara lain harga CPO-nya di bursa Malaysia maupun bursa Rotterdam. Nah, tentu ini yang harus kita dengan kalau kita melakukan hilirisasi di dalam negeri sehingga kebutuhan akan bahan baku dalam CPO di dalam negeri akan meningkat. Nah, tentu dengan sendirinya nanti ke depannya kita bisa mengatur termasuk mengatur harga. Nah, dalam hal ini misalnya untuk biodiesel untuk energi yang selama ini kan sudah sampai kepada B35. Saya kira yang paling utama strategi yang dilakukan adalah ketegasan dan keberanian daripada pemerintah. Untuk tegas apakah kita mau untuk mengurangi penggunaan energi yang menggunakan bahan fosil atau kita mau terus meningkatkan untuk penggunaan energi yang terbarukan. Dalam hal ini biodiesel. Dan tentu ini harus ketegasan daripada pemerintah.